Ritual kambing hitam dalam Imamat 16. Pembahasan arkeologi Alkitab Perjanjian Lama daftar isi. 1. Ritual kambing hitam dan persamaan budaya kuno Timur. 2. Apakah Azazel adalah kambing, tempat, setan, atau dewa? Pembahasan 1. Ritual kambing hitam dan persamaan budaya kuno Timur. Dikutip dari web Torah, URL. Ritual pembersihan kemah suci yang dilakukan setiap Yom Kippur. 1. Menampilkan ritual kambing yang diusir. Istilah para rabi, Harun harus mengambil 2 ekor kambing jantan dari bangsa Israel, ayat 5, dan mendudukannya di depan pintu masuk kemah pertemuan, ayat 7. Dia mengundi kedua ekor kambing itu, satu untuk YHWH dan satu lagi untuk Azazel, ayat 8. Dia membawakan kambing yang diperuntukkan bagi YHWH, yang akan menjadi hatat, sebuah persembahan penghapus dosa atau penyucian, ayat 9. 2 kambing bandot kedua diperlakukan berbeda. Jawaban yang benar tidak dapat diabaikan dan penting yang tidak dapat dihindarkan. Imamat pukul 16.10. Sedangkan kambing jantan yang ditentukan dengan undian untuk Azazel harus dibiarkan hidup-hidup di hadapan YHWH untuk melakukan pendamaian dan melepaskannya ke padang gurun untuk Azazel. Cara yang digunakan kambing kedua untuk melakukan penebusan dijelaskan kemudian dalam bab ini. Ritual hewan, khususnya dalam teks imam, hampir selalu berupa pengorbanan, yaitu persembahan kepada Tuhan. Namun demikian, ada satu hukum paralel yang muncul dalam teks imamat. Mengirimkan 1 dari 2 burung untuk menyucikan Metzora, Imamat 14. Imamat 14:1-7 menjabarkan proses penyucian seorang Metzora, seseorang yang menderita penyakit kulit yang serius, sering diterjemahkan sebagai kusta dalam terjemahan Alkitab yang lebih tua. 3. Yang sebagian mencakup ritual yang melibatkan 2 burung. Jawaban yang benar, jawaban yang tidak dapat diabaikan, tidak ada biaya tambahan yang dapat diterima. Lev 14:4 Imam harus memerintahkan agar dibawakan bagi orang yang akan disucikan itu 2 ekor burung hidup yang tahir, kayu aras, benang merah tua, dan hisop. Seekor burung disembelih, dan burung yang masih hidup beserta benda-benda lainnya dicelupkan ke dalam darah, yang kemudian dipercikan kepada orang yang sedang disucikan. Setelah itu ia dianggap suci. Kemudian 14:7, dan burung hidup itu harus dilepaskannya ke padang terbuka. Ritual ini dan ritual kambing hitam merupakan hal yang unik dalam kumpulan Alkitab. Banyak pakar Alkitab mencatat bahwa penyembelihan burung pertama dilakukan di luar perkemahan, ayat 3, dan tidak disebut hatat. Hal ini menunjukkan bahwa ritus burung mencerminkan tahap yang lebih awal dibandingkan dengan hukum kambing hitam di Im 16, karena tidak sesuai dengan aliran hukum kuil Yerusalem yang menuntut agar pengorbanan hatat dilakukan di lingkungannya. 4. Meski begitu, ritual-ritual tersebut secara konseptual terhubung. 5. Bagaimana kita memahami makna dari ritual pengusiran ini? Arkeologi telah menemukan teks-teks dari berbagai masyarakat timur dekat kuno yang memiliki ritual paralel yang menjelaskan makna dari ritus-ritus Alkitabiah tersebut. Ritual timur dekat dalam mengusir hewan. Ritual pengusiran umumnya melibatkan pengiriman ke tempat tak berpenghuni seekor hewan yang membawa kejahatan abstrak di tubuhnya, seperti kenajisan, kata-kata kotor, kutukan, del, atau wabah penyakit dan penyakit. Setelah kejahatan atau penyakit berpindah dari suatu tempat atau orang ke hewan yang dikirim tersebut, pelepasannya akan memurnikan wilayah tersebut dan atau menyembuhkan orang tersebut. Berikut beberapa contoh dari beberapa kebudayaan pada milenium ke-3, ke-2, dan ke-1 SM. Ritual kambing Ebla. Contoh paling kuno dari ritual pengusiran ditemukan dalam arsip Ebla, Tel Mardi in Modern Syria, dari abad ke-24 SM. Sebuah tablet menggambarkan sebuah ritual di mana seekor hewan diusir untuk menyucikan rumah orang mati sebelum pernikahan kerajaan. Kami menyucikan mausoleum sebelum masuknya. Para dewa, Kura dan Barama, seekor kambing, gelang perak digantung di lehernya, menuju padang rumput alini kita lepaskan. 6. Di sini kambing dikirim keluar, mengenakan gelang perak dekoratif. 7. Dan membawa serta kotorannya, mengizinkan para dewa, dan kemudian raja dan ratu, memasuki mausoleum sebagai bagian dari upacara pernikahan. Ritual multi hewan dari hati. Ritual Hurohet untuk menyucikan raja dan ratu, tercatat pada paruh kedua milenium kedua SM, dengan nama ritual Samoha, dan ditemukan di arsip Hattusa, Bogaskoy di Turki modern, menyatakan pengusir setan, melepaskan 1 ekor lembu jantan untuk raja, tetapi seekor sapi, biri-biri betina, dan kambing pengasuh untuk peralatan ratu, semua sebagai nakusi, dikirim. 8. Dan Tah N menyatakan sebagai berikut. Apapun perkataan jahat, sumpah palsu, kutukan, atau ketidakmurnian yang telah dilakukan di hadapan dewa, semoga para nakusi ini, membawa mereka pergi dari hadapan dewa. Semoga dewa dan pelindung ritual, sama dengan raja dan ratu, disucikan dari hal-hal ini. 9. Menurut teks ini, pengusir setan melepaskan sejumlah hewan hidup yang disebut sebagai nakusi yang membawa kejahatan abstrak, dan dengan melakukan itu, menyucikan pasien dan dewa. Menariknya, penyucian dewa di sini konsisten dengan pandangan imam yang dikemukakan dalam Pentateuch bahwa kenajisan bait suci disebabkan oleh dosa manusia. 10. Ritual tikus dari hati. Sebuah ritual Luwian Het dari usia dan tempat yang sama,
yang disebarkan oleh wanita tua Ambazi, menggambarkan bagaimana pengusir setan mengirimkan seekor tikus yang diikat dengan benang merah, yang sebelumnya diikatkan pada pelindung, yaitu pasien, ke dalam sebuah rumah sakit, wilayah yang tidak berpenghuni. Dia, sama dengan pengusir setan, membungkus sepotong kecil timah dengan benang dan mengikatnya di sekitar tangan kanan dan kaki pelindung, ritual. Kemudian, dia mengambilnya dari mereka, mengikatkannya pada tikus, berkata, "Aku telah mengambil kejahatan darimu. Saya telah mengikatnya di sekitar Maus. Semoga ini, Mo, gunakan membawanya ke pegunungan tinggi, ke lembah terdalam, ke jalan yang panjang." Kemudian mereka melepaskan tikus tersebut, berkata, "Zarni, Zat Tarpatasi, kamu, ambillah ini untuk dirimu sendiri, dan kami akan memberimu sesuatu, untuk Ayat 11. Ritual ini mempunyai beberapa hubungan penting dengan ritual kambing hitam Israel. Pertama, disebutkan secara spesifik bahwa tikus harus dikirim ke wilayah yang tidak berpenghuni, sama seperti kambing hitam dalam Alkitab harus dikirim ke wilayah yang tidak dapat diakses. Namun pada saat yang sama, tikus dikatakan sebagai persembahan untuk dewa kecil Zarniza atau Tarpatasi. 12. Hal ini sangat mengingatkan pada deskripsi Alkitabiah tentang kambing hitam, yang mana dosa-dosa dibawa oleh hewan ke kawasan hutan belantara, sementara dipersembahkan kepada Azazel, sehingga memindahkan kenajisan dari alam YHWH ke alam lain. 13. Kedua, ritus ini, seperti ritus Luwian Het lainnya yang tidak disebutkan di sini, meliputi pengikatan benang pada hewan yang diusir dan pengumuman atasnya. Trait ini diasosiasikan di sini dengan kejahatan yang transfernya ke Maus berdampak pada penghapusan kejahatan. 14. Meskipun kebiasaan ini tidak ada dalam Alkitab, ini adalah bagian dari ritual kambing hitam Misna, Yoma 4:2, 15. Ritual kambing Ugaritik pada paruh kedua milenium kedua SM, Ugarit, ras Samra dalam Syria modern, mempunyai kata-kata komprehensif berikut untuk, tampaknya, praktik yang sama yaitu mengusir hewan ketika bahaya mengancam kota dan warganya. Jika suatu kota direbut atau jika penduduknya mati, seluruh penduduknya harus mengambil seekor kambing dan membawanya jauh. 16. Berbeda dengan ritual membuang hewan hidup ke wilayah tak berpenghuni yang dilakukan di wilayah Siro Anatolia, ritual yang setara di Mesopotamia biasanya mencakup bangkai hewan atau kulitnya untuk membawa kotoran. 17. Namun demikian, beberapa ritus Neo-Asyur menunjukkan pandangan dunia yang sangat mirip dengan ritual Siro Anatolia, termasuk yang Alkitabiah. Ritual katak Neo-Asyur, sebuah ritual yang tercatat pada tablet Neo-Asyur, menggambarkan bagaimana seekor katak dibawa ke orang yang sakit, yang kemudian harus mengucapkan kata-kata berikut 3 kali. Katak, kamu tahu penyakit biji-bijian yang menyerangku, tapi aku tidak mengetahuinya. Katak, kamu tahu penyakit ribu yang menyerangku, tapi aku tidak mengetahuinya. Ketika kamu mencoba melompat dan kembali ke perairanmu, kamu akan mengembalikan kejahatan ke padang rumputnya. 18. Setelah orang yang sakit meludah ke dalam mulut katak sebanyak 3 kali, yang secara simbolis menularkan penyakitnya melalui air liur pasien, pengusir setan membawa katak tersebut ke padang rumput, di mana ia mengikatkan benang merah putih ke kakinya, mengikatnya dengan duri. Katak yang diusir ini membawa penyakit orang tersebut ke habitat aslinya yang meskipun sebenarnya air, 2 kali disebut sebagai padang rumput. Ritual kambing bili Neo-Asyur. Dalam ritual Neo-Asyur ini, seekor kambing bandot diikatkan ke kepala tempat tidur orang yang sakit dan keesokan paginya dibawa hidup-hidup ke padang rumput bersama dengan dahan, tongkat yang dihiasi wol berwarna merah, dan secangkir penuh air. Tongkat dan cangkir berwarna merah diletakkan di sepanjang perjalanan, sedangkan kambing bandot dibawa ke akhir perjalanan dengan membawa dahan. Baru kemudian disembelih, dan ritual diakhiri dengan bangkainya. 19. Khususnya, fakta bahwa mereka dibawa ke padang rumput yaitu batas dunia yang dihuni saat masih hidup, berbeda dari praktik kebiasaan orang Mesopotamia yang memindahkan kotoran dan mengingatkan kita pada apa yang dilakukan dalam Alkitab dan ritual kambing hitam Siro Anatolia lainnya. 20. Ritual pemberangkatan apotropaik dan teks Alkitab, teks-teks timur dekat kuno yang masih ada menggambarkan praktik apotropaik dengan mengirimkan hewan hidup ke wilayah tak berpenghuni untuk menangkal kejahatan apapun yang mengancam manusia atau suatu tempat, seperti kejahatan, kenajisan, atau wabah penyakit. Seperti yang diungkapkan oleh contoh-contoh di atas dan contoh-contoh lain, penderitaan, setelah dikeluarkan dari tubuh pasien, dibebankan ke hewan yang diusir, baik dengan iringan lisan atau dengan benang yang diikatkan di sekeliling tubuhnya. Setelah pelepasan hewan hidup, kadang-kadang dikatakan bahwa entitas, baik dewa atau manusia, yang bertemu dengannya menerima kejahatan yang dibawanya. Dengan demikian, akhirnya pasien disucikan. Hal ini sesuai dengan makna pengusiran hewan dalam ritual Metsora dan kambing hitam. Yang pertama, kenajisan orangnya dipindahkan ke burung, dan yang kedua, kenajisan bait suci, dosa-dosa manusia dipindahkan ke kambing bandot. Ketika hewan-hewan tersebut dikirim ke hutan belantara yang tidak berpenghuni, kotoran-kotoran tersebut ikut bersama mereka, tidak lagi dapat membahayakan manusia. Tradisi ritual bersama beberapa orang mungkin berpendapat bahwa ritus kambing hitam dalam Alkitab dipengaruhi oleh kebudayaan Het. Meskipun terdapat perbedaan geografis dan kronologis yang besar antara kedua kebudayaan tersebut, namun hal ini tidak mungkin terjadi.
Sebaliknya, penyebaran praktik ini yang luas, sejak abad ke-24 dan seterusnya, di antara penduduk Ebla dan Ugarit, serta suku Lui dan Hurria, berbeda dengan kelangkaannya di Mesopotamia, menunjukkan bahwa praktik ini juga merupakan praktik umum yang dilakukan pada masa Suro wilayah Anatolia, tempat peradaban Israel kuno menjadi bagiannya. 21. Contoh tambahan untuk wilayah budaya bersama ini termasuk penyucian dengan darah dan pembakaran korban di altar, yang telah ditemukan atau digaungkan dalam budaya tetangga yang membentang dari Asia Kecil hingga Suriah dan hingga ke semenanjung Sinai. 22. Dalam membicarakan praktik-praktik seperti itu, yang terbaik adalah tidak berbicara tentang bangsa Israel yang meminjam adat istiadat tersebut baik secara langsung atau melalui perantara nomaden, namun tentang Israel yang mewarisi kebiasaan-kebiasaan tersebut dari para pendahulu mereka di wilayah Siro Anatolia pada milenium ke-2. 2. Apakah Azazel adalah kambing, tempat, setan, atau dewa? By Dr. Anna Angelini, Azazel memainkan peran sebagai dewa dalam ritual Alkitabiah Yom Kippur, dan dalam interpretasi awal, ia memainkan peran sentral sebagai pemrakarsa dosa dan bahkan iblis, atau sebagai alternatif, sebagai sosok pelindung. Tradisi selanjutnya mengaburkan identitasnya, menampilkan Azazel sebagai nama setan, sebagai kambing hitam itu sendiri, dan bahkan sebagai nama tempat. Azazel dalam imamat ritual tahunan Yom Kippur untuk penyucian kuil dan komunitas, yang dijelaskan dalam imamat, mencakup persembahan 2 ekor kambing yang misterius. Jawaban cepat, jawaban yang tidak dapat diabaikan dan penting apa yang harus dilakukan saat ini? Imamat 16:8 lalu Harun harus membuang undi atas kedua ekor kambing itu, undi yang satu pada YHWH dan undi yang lain pada Azazel. 1. Kambing yang menuju YHWH dikorbankan di pelataran suci, kambing yang pergi ke Azazel diutus ke padang gurun, membawa kesalahan manusia agar mereka mendapat penebusan. 10:2 nanti di pasal ini, kita diberitahu bahwa Harun harus memindahkan dosa manusia ke kambing kedua. Layanan pelanggan yang baik dan aman dan layanan pelanggan yang lebih baik dan lebih baik Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Jawaban yang tidak dapat diajukan ini adalah cara terbaik untuk melakukan hal ini. Lev pukul 16:21 kemudian Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing yang hidup dan mengakui di atasnya segala kesalahan umat Israel, segala pelanggaran mereka, segala dosa mereka, dan menaruhnya di atas kepala kambing itu, dan mengirimkannya ke hutan belantara melalui seseorang yang ditunjuk untuk tugas tersebut. Pukul 16:22 kambing itu akan menanggung segala kesalahannya di daerah tandus, dan kambing itu akan dibebaskan di padang gurun. Kambing itu membawa kejahatan Israel ke padang gurun menuju Azazel. Orang yang mengirimkan kambing itu kepada Azazel harus mencuci pakaian dan tubuhnya sebelum masuk kembali ke perkemahan. 26:3. Siapa atau apa itu Azazel? Arti nama Azazel seperti yang dieja dalam teks Masoret tidak memiliki arti yang jelas dalam bahasa Ibrani. Ini mungkin merupakan koreksi dari bentuk asli Azaz plus L. Dibuktikan dalam beberapa manuskrip Pentateuch Samaria 4 dan dalam terjemahan ritual kambing hitam dalam gulungan bait suci 11 KTS 5. Ejaan ini juga ditemukan dalam apa yang disebut Pesher on the Periods 4Q180 yang akan dibahas di bawah. Bentuk Azazel menggabungkan akar kata Semit yang berarti marah ganas atau kuat 6 dengan El mengacu pada nama dewa yang sebenarnya El atau mungkin istilah umum untuk dewa dalam bahasa Ibrani. Azazel bisa berarti sesuatu seperti El, dewa itu galak kuat, atau mungkin kemarahan El, dewa. Nama Alkitabiah Azaziah 1 Tau pukul 15:21 27:20 2 Tau 31:13 mengikuti format yang sama dengan elemen teoforik Yahwistik Yahu bukan El. Alternatifnya, karena dewa bernama Azus Aziz, Zeus, dibuktikan dalam sumber-sumber Mesopotamia dan Levantine, khususnya Fenisia, nama tersebut dapat berarti Azaz adalah dewa yang merujuk pada inkarnasi dewa tersebut. 7. Setan atau dewa ritual 2 ekor kambing tersebut tampaknya menampilkan Azazel sebagai dewa, karena Azazel sejajar dengan YHWH dalam ritual tersebut dengan masing-masing satu kambing. Namun, beberapa petunjuk dalam bagian ini menunjukkan bahwa dewa Azazel telah diturunkan. Kambing tersebut harus terlebih dahulu dipersembahkan kepada YHWH sebelum dikirim kepada Azazel yang menunjukkan status superior YHWH. Jawaban Anda tidak dapat dihapuskan ini adalah hal yang sangat penting. Lev 16:7 kedua ekor kambing itu harus diambilnya dan ditaruhnya di hadapan YHWH di pintu kemah pertemuan. Selain itu, tidak seperti YHWH, Azazel tidak menerima pengorbanan melainkan menjadi sasaran ritual apotropaik yang dilakukan untuk menangkal kenajisan dan menghasilkan penebusan. 8 Terakhir, Azazel tidak tinggal di kuil, melainkan di gurun pasir. 10 Hemidbaroh, sebuah ruang yang sering dihubungkan dengan kekacauan dan kematian. 9. Azazel mungkin pernah memainkan peran yang lebih kuat dalam agama Israel. Namun Imamat 16 sekarang memperlakukannya sebagai entitas iblis yang menguasai alam liar dan ruang-ruang kacau, tempat kenajisan berada, dan sebagai penerima ritual pemusnahan. Dengan latar belakang ini, tampaknya perubahan ejaan dari Azazel menjadi Azazel, yaitu dengan memindahkan Alep adalah koreksi teologis yang dimaksudkan untuk menghapus elemen teoforik apapun darinya atau untuk membedakan namanya dari nama malaikat.
Menghindari nama Azazel, LXX, koreksi teologis lain yang mungkin dilakukan adalah pemahaman Azazel pada abad ketiga SM, Septuaginta Yunani, LXX, yang menawarkan dua terjemahan Azazel yang berbeda. Dalam tiga contoh pertama Azazel di bab ini, LXX diterjemahkan menggunakan akar kata Yunani apopom, seolah-olah itu berarti orang yang melenyapkan atau orang yang menangkal kejahatan. 10 Dalam agama Yunani, ungkapan hoi apopompaioi menunjukkan agen ilahi yang bertanggung jawab, atau yang menerima ritual apotropaik. Semua kosakata ini termasuk dalam konteks ritual penyucian dan penebusan Yunani, beberapa di antaranya bahkan melibatkan pengusiran kambing, persis seperti yang terjadi dalam ritual Alkitabiah. 11. Cara paling mudah untuk memahami istilah ini menurut sintaksis Yunani adalah dengan menganggap kata tersebut sebagai substantif partisipal yang sejajar dengan Tuhan, toi kyrioi 12. Namun demikian, LXX menghindari menjadikan Azazel sebagai nama yang tepat, mungkin merasa bahwa persamaan yang tepat dengan YHWH akan menjadi masalah. Namun, pada tampilan akhir namanya, LXX menggunakan akar kata yang sama sekali berbeda. Pukul 16.26 dan siapa yang akan mengirimkan kambing itu untuk dilepaskan? Ace Apesin haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, dan setelah itu ia harus datang ke perkemahan. 13. Di sini penerjemah telah memilih ungkapan perifrastik yang mengacu pada melepaskan atau mengusir apesis kambing. Terjemahan ini mungkin sesuai dengan pembacaan etimologis nama Azazel menurut akar kata Aram Azal, yang berarti pergi. Jadi, di ayat 26, referensi apapun tentang Azazel sebagai semacam kekuatan telah hilang. Meskipun tidak jelas mengapa LXX mengubah akar kata di sini, ada kemungkinan bahwa kepercayaan pada makhluk bernama Azazel tidak diketahui oleh penerjemah Yunani, dan arti kata tersebut membingungkan. Karena itu, ia merespons dengan cara yang beragam dan kreatif. Azazel adalah kambing, alegori Pilo-Pilo dari Alexandria, K. 20 SM, K. 50 CE, seorang filsuf Yahudi yang sumber utamanya adalah terjemahan Taurat LXX, membahas ritual ini dalam bukunya, Who is the Heir? Dia tidak menyebutkan makhluk apapun tetapi tampaknya memahami terjemahan LXX tentang Azazel yang menggambarkan kambing yang diusir, Her. 179:14. Saya sangat terkesan dengan pemilihan dan pembagian dua ekor kambing yang dibawa sebagai persembahan untuk tujuan penebusan, dan yang dibagi berdasarkan prinsip pembagian yang tidak jelas dan tidak pasti, yaitu dengan undian. Sebab dari dua prinsip yang berkaitan dengan urusan kebajikan ilahi disucikan dan dipisahkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan ketidakbahagiaan manusia diambil alih oleh makhluk yang dibuang. Teipigadi untuk bagian yang telah diperoleh kitab suci disebut kambing hitam, Apopompaion, karena ia disingkirkan dari tempatnya, dan dikejar dan diusir ke jarak yang sangat jauh dari kebijaksanaan. 15 Yonge Trans, disesuaikan. Karena pendekatan utama Pilo adalah menafsirkan Taurat secara alegoris, di sini ia berpendapat bahwa kambing yang melarikan diri melambangkan jiwa yang melarikan diri dari kebijaksanaan. Azazel adalah sebuah tempat. Talmud Kodeks Septuaginta kemudian mengoreksi rumusan asli Yunani dengan menetapkan bahwa Azazel berarti tempat yang berbatu-batu dan berbenteng, yang menjadi tempat tujuan kambing dikirim. Pembacaan ini berasal dari para perevisi Septuaginta, seperti Aquala, yang bekerja di Palestina sekitar abad ke-2 Masehi. 16. Koreksi seperti itu sejalan dengan penafsiran rabi lainnya terhadap Azazel, yang menyatakan bahwa Azazel bukanlah nama setan melainkan nama tempat sepi di mana kambing itu dikirim, misalnya, B. Yoma 67b. Jumlah yang diperlukan. Para rabi kami mengajarkan, Azazel tanahnya harus kuat dan keras, teks lain mengajarkan, Azazel gunung yang paling kasar. Dalam kutipan tersebut, dua tafsir pertama berasumsi bahwa Azazel bukanlah makhluk sama sekali, melainkan gambaran kawasan hutan belantara tempat kambing dikirim. Pengingat dosa malaikat, Talmud dan Midrash bagian yang sama dalam Talmud Babilonia berlanjut dengan tradisi ketiga. Ukuran yang diperlukan, ini adalah pilihan yang tepat. Sekolah Rabbi Ismail mengajarkan, Azazel itu menebus tindakan Uza dan Azael. Menurut mereka, ritual pengiriman kambing ke Azazel ada kaitannya dengan mitos ulah dua malaikat jahat, Uza dan Azael, seperti yang dijelaskan Razi, R. Solomon Yitzhaki, tahun 1040 sampai tahun 1105 dalam komentarnya. Dosa terkait dengan cerita dalam Kejadian 6:1-4 tentang makhluk ilahi yang mengambil istri manusia dan menghasilkan anak setengah dewa. 17. Meskipun teks tersebut tidak menjelaskan apakah Azazel adalah salah satu dari malaikat-malaikat ini atau apakah itu adalah tempat yang dinamai berdasarkan kombinasi nama kedua malaikat ini, teks Midrash yang disebut Midrash Afkir, awal milenium ke-2 M18 memiliki teks lain yang lain. Versi ceritanya dengan malaikat pertama yang berbeda dan lebih terkenal, dan di sini terlihat jelas bahwa Azazel adalah Azael. Dalam versi ini, setelah kedua bidadari tersebut berbuat dosa dengan wanita manusia, Tuhan memperingatkan mereka bahwa keturunan mereka semua akan tenggelam dalam air bah. Penggunaan dan pengoperasian perangkat lunak yang tidak dapat dihindari. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Mengapa Anda tidak dapat melakukan hal ini dengan benar? 19.
Semhazai bertobat dan menggantung dirinya dari surga, dengan kepala di bawah dan kaki di atas, dan dia masih tergantung di antara langit dan bumi dalam pertobatan. Azael tidak bertobat, dan dia masih melanjutkan keberdosaannya, menggoda manusia untuk berbuat dosa dengan memproduksi pakaian wanita yang berwarna-warni, dan inilah Azazel dalam Taurat. Di sini kita melihat Azazel sebagai makhluk permanen di dunia, penggoda jahat umat manusia. Penafsiran ini, yang terlambat dimasukkan ke dalam korpus para rabi, merupakan penafsiran standar dalam literatur Bait Suci kedua, 20. Azazel terkena dosa dan dibuang ke gurun. Beberapa tradisi kuil kedua menguraikan sifat iblis Azazel. Misalnya, 4Q180, Pressure on the Periods, menghubungkan Azazel dengan cerita dalam Kejadian 6:1-4, tentang malaikat bercampur dengan manusia wanita dan melahirkan manusia setengah dewa, 21, dan selanjutnya menuduh Azazel dan malaikat-malaikat yang membawa dosa ke dalam dunia. 7 nama yang sama untuk semua orang. 9. 22 Pesher tentang Azazel dan para malaikat yang bersetubuh dengan wanita manusia dan mereka melahirkan raksasa, dan tentang Azazel yang mengajarkan melakukan kekerasan, mencintai, kedurhakaan dan memberikan kejahatan sebagai warisan. Azazel 23 secara khusus bertanggung jawab untuk mengajar orang-orang tentang metalurgi, perhiasan, dan tata rias yang mengarah pada korupsi dunia melalui seks dan kekerasan. 1 Heno 8:1 dan Azazel mengajar manusia membuat pedang, belati, perisai dan pelindung dada, dan diperlihatkannya kepada mereka benda-benda setelah ini, dan seni pembuatannya, gelang, dan perhiasan, dan seni membuat mata dan mempercantik kelopak mata, dan batu-batu yang paling berharga dan pilihan, dan segala macam pewarna, dan dunia pun berubah, 8:2 dan terjadilah banyak ketidaksopanan dan banyak percabulan, sehingga mereka tersesat dan segala jalan mereka menjadi bejat, 24. Para malaikat yang baik kemudian mengeluh kepada Tuhan atas perilaku rekan-rekan mereka yang jahat, termasuk penyebutan Azazel secara spesifik. 9:6 Lihatlah apa yang telah dilakukan Azazel, bagaimana dia mengajarkan segala kejahatan di bumi dan menyingkapkan rahasia kekal yang ada di surga. 25. Dalam instruksi Tuhan untuk menghadapi pemberontakan malaikat, Tuhan menyuruh Rafael membuang Azazel sedemikian rupa untuk memberikan latar belakang cerita yang diperlukan untuk ritual di Imamat 16 dan kehadiran Azazel di padang pasir. 1 Heno 10:4 Selanjutnya Tuhan berfirman kepada Rafael, ikat tangan dan kakinya Azazel, dan lemparkan dia ke dalam kegelapan. Dan belahlah gurun yang ada di Dudel, dan lemparkan dia ke sana, 10:5 dan lemparkan ke atasnya batu-batu yang bergerigi dan tajam, dan tutupi dia dengan kegelapan, dan biarlah dia tinggal di sana selama-lamanya dan menutupi mukanya, supaya dia tidak melihat cahaya, 10:6 dan supaya pada hari penghakiman besar dia dilemparkan ke dalam api, 10:8 dan seluruh bumi telah dirusak oleh ajaran perbuatan Azazel, dan segala dosa dituliskan terhadapnya, 26. Hukuman tersebut mengingatkan beberapa ciri ritual yang melibatkan Azazel dalam imamat, seperti hubungannya dengan padang gurun, pemindahan dosa manusia ke atasnya, yang dalam beberapa versi Heno secara harfiah tertulis di atasnya, dan kehadiran elemen kasar yang seharusnya ada di wilayah tersebut. 27. Azazel menggoda Abraham. Kiamat Abraham, yang terjadi pada abad pertama atau kedua menceritakan kembali perjanjian antar bagian Kec 15:7-21, dengan Azazel sebagai burung pemangsa yang mencoba memakan hewan atau bagian-bagian hewan yang dimiliki Abram, dipotong dalam ritual perjanjian. Ayat 17 Burung itu pertama-tama menyapa Abram, mencoba meyakinkan dia untuk pergi. Apok, Aber, 13:4 Lalu burung najis itu berbicara kepadaku dan berkata, apa yang kamu lakukan, Abraham, di tempat yang tinggi yang kudus, di mana tidak ada orang yang makan dan minum, dan tidak ada makanan manusia di atasnya. Namun semuanya ini akan habis dimakan api dan membakar kamu. 13:5 Tinggalkan orang yang bersamamu dan larilah, karena jika kamu naik ke ketinggian, mereka akan menghancurkanmu. Abraham tidak tertipu oleh pesan ini, dan berpaling kepada malaikat 28 yang bersamanya untuk menjelaskan, dan mengetahui bahwa burung itu tidak lain adalah Azazel sendiri. Apok, Aber, 13:6 Ketika aku melihat burung itu berbicara, aku berkata kepada malaikat itu, apakah ini, Tuanku? Dan dia berkata, ini adalah kejahatan, ini adalah Azazel. Malaikat kemudian menegur Azazel dengan teguran panjang lebar, 29, dan mengajari Abraham apa yang harus dikatakan kepada Azazel untuk menetralisir pengaruhnya. Apok, Aber, 14:5 Katakanlah kepadanya, semoga engkau menjadi tanda api tungku bumi. Pergilah, Azazel, ke bagian bumi yang belum pernah dilalui. 30. Abraham mengatakan formula yang diperlukan, dan Azazel kehilangan kekuatan untuk mempengaruhinya. Azazel dipromosikan menjadi iblis. Azazel disebutkan sekali lagi dalam Kiamat Abraham, dalam deskripsi akhir zaman, di mana ia berfungsi seperti iblis, menganalogikan api neraka 31:3 dengan api lidah Azazel. Apok, Aber, 31:5 dan mereka yang mengikuti berhala-berhala dan setelah pembunuhan mereka akan membusuk di dalam rahim si jahat, yaitu perut Azazel, dan mereka akan terbakar oleh api lidah Azazel. Menurut hal ini, Azazel bukan sekedar malaikat jahat, tapi sumber utama kejahatan. Iblis itu sendiri yang membakar orang-orang berdosa di akhirat dengan lidahnya yang berapi-api.
Anti-Iblis Perjanjian Sulaiman, abad ketiga Masehi, karya Kristen berdasarkan inti Yahudi yang lebih tua, mungkin abad ke-1 memandang Azazel sebagai sosok positif yang dapat melindungi seseorang dari bahaya. Karya tersebut ditulis seolah-olah dari Sulaiman, yang menggambarkan pertemuannya dengan berbagai setan yang dia kuasai, berkat cincin ajaib yang diberikan kepadanya oleh malaikat Michael. Dalam satu cerita, dia memanggil iblis mirip ular bernama Lix Tetrax dan menanyainya, "Tes, Sol, 7:5, apa aktivitasmu?" Saya bertanya. Dia menjawab, "Saya menciptakan perpecahan di antara manusia, saya membuat angin puyuh, menyalakan api, saya membakar ladang, dan saya membuat rumah tangga tidak berfungsi. Biasanya, saya melakukan aktivitas saya di musim panas. Jika ada kesempatan, saya menyelinap ke bawah sudut rumah pada malam atau siang hari. Aku adalah keturunan langsung dari Yang Maha Agung." 31. Setan itu selanjutnya memberitahu Salomo bahwa dialah yang bertanggung jawab atas demam 1,5 hari itu. Ayat 6, setelah itu Salomo bertanya. 7. Akhirnya saya bertanya kepadanya, "Dengan nama apa kamu digagalkan?" Dia berkata, "Dengan nama Malaikat Agung Azael." Salomo kemudian menempelkan segelnya pada malaikat itu dan memaksanya untuk membantu membangun bait suci. Tapi kita belajar dari iblis ini bahwa Azael adalah malaikat agung, dan namanya memiliki kekuatan untuk menghentikan iblis agar tidak membuat orang demam. 32. Fungsi apotropaik ZL di sini mungkin berhubungan dengan fungsinya dalam Imamat 16 sebagai wujud yang menyerap dosa-dosa Israel. Penafsiran ini, yang hanya dibuktikan oleh sumber-sumber Kristen, memiliki kesamaan dengan fungsi Kristus sebagai penyerap dosa. Penafsiran ini mungkin saja berasal dari pembacaan Kristen mengenai ritual kambing hitam dalam Imamat 16. Nama ajaib nama Azazel digunakan dalam tradisi sihir Yunani Helenistik dan antik akhir, di mana komponen Yahudi memainkan peran penting. Nama tersebut dibuktikan dengan berbagai ejaan pada mangkuk mantra, jimat, papirus, dan benda gaib hingga zaman kuno akhir. 33. Menariknya, jimat Kristen Yunani masih menyandang nama Azael disertai dengan etimologinya, Azael, kekuatan Tuhan. 34. Ada kemungkinan bahwa salah satu elemen daya tarik nama tersebut adalah variabilitasnya. Setelah sosok Azael dan Azazel diidentifikasi satu sama lain, dan mitos para pengamat diterjemahkan ke dalam bahasa Aram, Yunani, dan Koptik, jumlah ejaan untuk Azael Azazel meningkat pesat. 35. Variabilitas seperti itu membuat Azazel menjadi nomen magikum yang sempurna, karena nama dan rumus magis seringkali dicirikan oleh variasi batin dan permainan fonetik. Makhluk serbaguna. Meskipun penafsiran Yahudi di kemudian hari mencoba untuk menghapus Azazel sebagai suatu makhluk, dengan menyatakan bahwa itu bisa jadi adalah nama suatu negeri atau bahkan sebagai referensi untuk kambing hitam itu sendiri, dia adalah tokoh kunci dalam pemikiran periode Bait Suci kedua. Dalam tafsir Yahudi, dia adalah pemicu dosa yang berujung pada air bah, dan dia terus berusaha menjegal orang-orang benar, termasuk Abraham sendiri. Dalam beberapa teks, dia bahkan mulai menyerupai apa yang kita sebut iblis. Meskipun semua ini tampaknya berasal dari tempatnya sebagai makhluk gurun yang menjadi sasaran dosa, beberapa teks Kristen memahami perannya dengan cara yang berlawanan, melihatnya sebagai sosok apotropaik yang dapat melindungi mereka dari bahaya. Not Kambing tidak memiliki reputasi terbaik. Mereka kemudian diasosiasikan dengan iblis dan satanisme. Sebagian besar simbolisme jahat pada kambing terkait dengan perilakunya. Isidore dari Seville menggambarkan kambing sebagai hewan yang penuh nafsu. Ia suka bertengkar dan selalu siap kawin. Karena nafsunya, matanya sipit, pupil persegi, sifat kambing sangat panas sehingga darahnya bisa melarutkan berlian. Reputasi kambing juga tidak terlalu terbantu dengan gambaran Kristus mengenai penghakiman terakhir, di mana kambing ditempatkan di sebelah kiri dan dibuang ke api neraka. Namun, kambing pemarah tidak boleh dimasukkan ke dalam daftar hitam. Baik penulis kitab suci maupun penulis Kristen telah menemukan banyak hal baik. Bestiaris abad pertengahan sering melihat kambing sebagai simbol Kristus dalam penciptaan. Kecintaan kambing terhadap gunung-gunung tinggi melambangkan Kristus yang juga mencintai gunung-gunung tinggi, yaitu para nabi, malaikat, dan bapa bangsa, seperti seekor kambing yang makan di lembah. Demikian pula Kristus di dalam gereja, di mana perbuatan baik adalah makanannya. Penglihatan tajam kambing menunjukkan kemahatauan Tuhan dan persepsinya terhadap tipu muslihat iblis. Tidak mengherankan jika kambing bisa dijunjung tinggi. Ada lebih dari 100 referensi tentang hewan di dalam Alkitab dan sebagian besar bersifat positif atau netral. Hewan tersebut layak untuk dimakan, halal. Selain itu, kambing disembelih untuk tamu-tamu terhormat, sampai sekarang di kalangan masyarakat Timur Tengah. Mereka merupakan bagian dari sistem kuil. Bulu kambing digunakan untuk membuat tirai tabut perjanjian, tempat kediaman Tuhan. Mereka juga sering dipersembahkan sebagai korban dosa dan korban perdamaian di altar. Yang terpenting pada Yom Kippur, hari pendamaian, 2 ekor kambing dibawa ke bait suci, yang satu untuk dikorbankan dan satu lagi untuk dibuang ke padang gurun, secara simbolis membawa dosa masyarakat. Tentu saja inilah asal-muasal istilah kambing hitam. Acara tahunan khusus ini menunjuk pada hari pendamaian yang sebenarnya, Jumat Agung, ketika Yesus menanggung segala dosa ke atas dirinya di kayu salib. Dia bukan hanya anak domba Allah, namun juga kambing hitam umat manusia. DIILHAMI diilhami oleh Bapa Roh Kudus. Melalui hambanya, Pendeta Nuryani Evalin Simamora, Sarjana Pendidikan Kristen.
Saudara diberkati, melalui renungan hari ini, jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk dukungan pelayanan Gereja Holy Spirit, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tanda hubung lebih besar dari dapat transfer lewat 1 Bank DKI 13923149576. AN Holy Spirit 2 Bank BCA 57904086642. AN Esron P. Panggabean STH. Not jika Bapak, Ibu, Saudara, Saudari transfer antar bank, dapat masukkan nomor rekening, kode bank, tujuan yang ingin ditransfer dan kode bank DKI 13 kali. Gereja Jodoh Holy Spirit Esron Ministry Care LOST Souls. Melayani interdenominasi gereja. Konsultasi keluarga dan jodoh. Doa rahasia jamin doa kesembuhan. Doa pelepasan kunjungan orang sakit. Ibadah open house office kedukaan, kematian, penghiburan. Pelayanan peti jenazah 24 jam. Konseling pranikah ibadah pemberkatan nikah. Gereja Jodoh Holy Spirit https://, gereja tanda hubung jodoh tanda hubung holy tanda hubung spirit tanda hubung esron tanda hubung ministry.basans.site /. Alat perpanjangan Tuhan dalam perjodohan umatnya agar menikah sepadan. Dibutuhkan pemulihan citra diri sebagai tahap awal untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kedewasaan rohani syarat utama dalam pernikahan Kristen. Gereja Jodoh Holy Spirit Esron Ministry Jalan Tuparef, Pulau Mas Barat 12, nomor 23, RT 04, RW 09, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Info doa dan konsultasi 24 jam online. HP 0818779370 dan 085100609654 khusus panggilan HP 085217361142. Silakan bagikan renungan ini kepada saudara, teman, kerabat, sebab menginjili tugas setiap kita orang percaya, umat tebusan Tuhan Yesus Kristus. Butuh bantuan hukum DPP CMC DKI Kabid Hukum siap membantu saudara, Pendeta Esron Panggabean, Sarjana Hukum, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan Google Maps Esron dan partner Biro Hukum URL Klik Link.